إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد جماعة yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang mengasah semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Kita telah membahas beberapa cara di antara cara untuk memuliakan ilmu. Karena sudah kita sampaikan bahwasanya orang yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Otomatis ilmu akan menjauhi darinya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-6 ya. Oh, yang kelima. Yang kelima adalah taqdimul ahammi fal muhimmu. Taqdimul ahammi fal muhimmi. Mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Berkata Syekh Muhammad bin Mani rahimahullah, "Wala yanbaghi lil fadili an yatruka ilman min al-ulum an-nafi'ah." Tidak layak bagi seorang yang mulia untuk meninggalkan ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allati tu'inu ala fahmil kitab was sunnati. Yang ilmu tersebut yang tidak layak untuk kita tinggalkan adalah yang bisa membantu kita untuk memahami Al-Quran was sunnah. Dan ilmu yang paling penting itu adalah ilmu bahasa Arab. Ya, ilmu bahasa Arab yang dinamakan dengan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Inilah yang paling penting untuk membantu kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka sungguh tercela orang yang dia sudah bergelar da'i, namun dia tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa membaca kitab. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kita pungkiri bahwasanya belajar bahasa Arab itu berat dan butuh kesabaran yang super. Belajar bahasa Arab. Kita lihat sejarah para ulama ketika mereka belajar nahwu sharaf, yaitu Imam Kisai, Imam Al-Kisai, yang dia dahulu juga pertama kali mempelajari bahasa, dia tidak faham-faham, tidak bisa masuk pelajaran pada otak beliau, ya, pada kepala beliau tidak faham. Sampai datang waktu putus asa. Karena tidak faham-faham,
Dia pun putus asa untuk pulang. Pulang tidak mau belajar bahasa Arab. Kemudian di tengah perjalanannya menuju pulang, dia melihat semut yang menaiki suatu atau menaiki pohon tembok, Allah alam, dengan membawa sesuatu yang lebih besar dari badannya, semut. Dia pun melihat semut itu sampai 10 kali terjatuh. Ya, sampai 10 kali terjatuh. Sehingga semut tersebut pun berhasil untuk sampai ke tujuannya. Dia pun berkesimpulan, semut saja ya, beberapa kali dia terjatuh tetap untuk bersemangat sampai ke tujuannya dengan membawa sesuatu yang lebih besar dari badannya. Berat. Lalu bagaimana dengan saya? Dia pun kembali bersemangat karena melihat semut tersebut. Ya. Dan kembali lagi ke pondoknya lah, untuk belajar. Sehingga dia pun digelari imam atau ulama dalam bahasa. Ulama dalam ilmu bahasa, Al-Kisai. Ya. Jadi inilah ilmu yang paling penting untuk kita pelajari, yang akan membantu kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Ilmu bahasa Arab. Tidak ada kata saya sudah tua, tidak ada. Ya. Dan sudah kita katakan berat. Ya, belajar bahasa Arab itu jamaah itu berat sekali. Namun ketika sudah bisa, masya Allah. Ya. Karena kita setiap kali kita buka kelas jamaah, itu yang daftar itu banyak sekali. Tapi muntaber, ya, mundur tanpa berita. Ya. Karena emang berat, kita akui bahasa Arab itu emang berat. Namun zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita atau sekalipun bahasa Arab itu, mempelajari bahasa Arab itu berat sampai kita pusing misalnya, ya, itu pun sebagai penghapus dosa kita. Ya, sebagai penghapus dosa kita. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-6. Ightinamu sinnis siba wasyababi. Memanfaatkan umur di waktu kecil dan umur di waktu muda untuk mencari ilmu. Manfaatkan waktu kecil dan waktu muda untuk mencari ilmu. Umur ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu ibarat pohon. Dan pohon tersebut bisa berbuah, bisa berbunga, atau bisa bermanfaat seperti umur kita bisa bermanfaat kalau kita bersegera untuk menuntut ilmu syar'i, meninggalkan rasa malas, meninggalkan rasa letih, ya, di umur kecil dan syabab, di umur muda. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 148, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian untuk meraih kebaikan. Wal ilmu fi sinni syababi asra' ila nafsi. Kemudian menuntut ilmu di waktu muda, di waktu kecil itu lebih cepat masuknya. Ya, lebih cepat masuknya dan hilangnya pun ya tidak cepat untuk hilang.
di waktu kecil. Oleh karena itu para ulama seperti Hasan Al-Basri mengatakan al-ilmu fis sighar, menuntut ilmu di waktu kecil, kan naqshi fil hajar, seperti melukis di atas batu. Ya, sulit untuk hilang. Makanya jamaah kita yang punya anak, ya, yang punya anak umur 7 tahun ke atas atau umur SD atau sebelum itu, jangan segala-kali kita memberikan anak kita HP, jamaah. Ya. Umur SD itu belum waktunya untuk belajar HP. Umur SD. Ya. Bahkan umur SMP itu adalah waktu matang untuk pergi mondok. Ya, untuk pergi belajar rihlah menuntut ilmu agama. Ya, belajar rihlah. Para ulama dahulu itu jamaah, ya, pergi jauh, berjalan kaki, naik onta untuk menuntut ilmu syar'i. Seperti Imam Bukhari rahimahullah, yang menyemangatkan beliau untuk rihlah adalah ibunya. Imam Syafi'i juga ibunya, jemaah. Beda dengan zaman sekarang. Tidak mau ditinggal oleh anaknya, ibu-ibunya. Ya. Dan kebanyakan orang tua dari ibunya yang mereka merasa iba melihat anaknya kalau pergi mondok jauh. Ya. Dan ini berbeda kenyataannya dengan para ulama terdahulu. Ya, jadi waktu matang untuk pergi rihlah talabul ilmi itu adalah waktu umur SMP. Ya, kalau waktu umur SD itu masih butuh ya kasih sayang orang tua. Ya. Masih butuh dekat dengan orang tua. Namun sekali lagi jemaah, jangan segala-kali anak kecil itu diberikan gadget. Apalagi itu banyak game dengan alasan orang tua supaya dia tidak kemana-mana, supaya dia tidak bermain dengan teman-temannya. Salah itu jemaah. Ya. Itu lebih merusak daripada teman-temannya, gadget. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adharru syai'in 'ala syababi at-taswif, dan yang paling berbahaya untuk para pemuda, para orang tua, itu adalah at-taswif. Ya, selalu menunda-nunda. Makanya saufa itu adalah jundun min junudi iblis, tentara iblis. Kata-kata nanti. Kata-kata nanti itu adalah tentara iblis. Ya. Ketika ada jadwal untuk pergi untuk menghadiri kajian, dibisiki oleh syaitan, nanti aja. Sampai tuanya terus nanti. Ya. Wala yutawahamu mimma sabaqa anil kabir la yata'allam. Kita tidak boleh mengira bahwasanya ketika kita mengatakan harus bersegera ketika waktu kecil, syabab, waktu muda untuk belajar ilmu agama, kita tidak boleh mengira orang tua itu tidak belajar. Ya, orang tua itu juga harus belajar. Sebagaimana dahulu ada juga mereka dari para ulama itu waktu tua mereka mulai belajar. Waktu tuanya berhasil menjadi ulama. Seperti Al-Qaffal Asy-Syafi'i. Al-Qaffal ini dijuluki Imam Syafi'i kecil. Ya, Imam Syafi'i kedua, Al-Qaffal. Ya, muridnya Imam Syafi'i. Itu yang ke-6. Yang ke-7 kita ringkas. Luzumut ta'anni fi talabihi wa tarqil ajalati. Harus dalam menuntut ilmu agama itu harus pelan-pelan. Ya, tidak boleh sekaligus. Ya, jadi harus tadarrud. Step by step ya. Ya, bertahap. Jadi harus bertahap dalam menuntut ilmu agama. Wa tarkil ajalah, tidak boleh tergesa-gesa untuk ingin meraih semuanya. Ya. Kitab kecil, kitab besar dibahas langsung, tidak boleh. Ya, jadi harus bertahap.
sedikit demi sedikit. Dan ini sekarang banyak terjadi di zaman kita. Ketika kita misalnya membahas tentang materi wudu, membahas tentang materi sholat, ya, para jamaah banyak yang bertanya, kapan prakteknya? Ya, kapan? Ini tergesa-gesa. Ya. Jadi kita bahas materi dulu, terus baru kita praktek. Itu. Ya, jangan langsung praktek baru materi. Ya, jangan langsung praktek materinya nggak dipelajari. Ya. Itu praktek itu jemaah itu ringkas. Praktek itu sangat ringkas. Namun kita harus bersabar mempelajari materi-materi. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidatan. Mendapatkan ilmu itu tidak mungkin sekaligus. Ya, tidak mungkin sekaligus. Idzil qalbu yad'ufu an dzalik. Karena hati itu akan merasa lemah, tidak mampu untuk hal tersebut. Ya, tidak mampu untuk mencapai semua ilmu sekaligus. Karena ilmu itu berat. Ya, karena ilmu syar'i itu berat. Kathiqalil hajar fi yadi hamili, seperti beratnya batu. Ya, seperti beratnya batu. Dalilnya bahwasanya ilmu itu berat adalah inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, Al-Muzammil ayat 5. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, sungguhnya saya akan memberikan kepada engkau qawlan thaqila, perkataan yang berat, Al-Qur'an. Wahyu Allah Subhanahu wa taala itu berat, jemaah. Ya. Menerima wahyu Rasulullah SAW itu sangat berat. Ya, sangat berat. Oleh karena itu ketika kita sampaikan ilmu tidak boleh dengan cara yang berat-berat. Ya, tidak boleh dengan cara yang berat-berat. Ilmu itu sudah berat, kalau dia sampaikan dengan cara yang berat-berat banyak yang lari. Ya. Wa idza kana hadza wasful Qur'anil muyassar, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya itu dimudahkan untuk diingat, untuk difahami. Tapi ternyata berat, ya. Lalu bagaimana dengan ilmu yang lainnya, jemaah? Selain Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an saja yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk difahami, diingat, dipelajari. Apakah ada yang mau mengerti, yang mau mengambil pelajaran? Al-Quran yang mudah kata Allah Subhanahu wa taala itu berat. Ya. Lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang selain Al-Quran? Ya. Kemudian di antara dalil tegas bahwasanya mempelajari ilmu itu harus bertahap adalah surah Al-Furqan ayat 32. Surah Al-Furqan ayat 32. Fungsi dari datangnya ilmu atau wahyu, ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala itu datangnya bertahap, tidak sekaligus, blek, tidak. Ya. Namun sesuai dengan kejadian turun wahyu. Ya. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, supaya ilmu itu kokoh dalam hati. Ya, kalau kita ya sedikit demi sedikit. Dan ayat ini hujjatun. Ayat ini adalah dalil tegas untuk mempelajari ilmu dengan bertahap. Ya, tidak boleh tergesa-gesa. Kita lihat para ulama kita, para ulama terdahulu. Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, ikhtalaftu ila Amr bin Dinar 500 marrah. Saya pulang pergi menuju majelisnya Amr bin Dinar 500 kali. Ya, 500 kali. Wa ma sami'tu minhu illa 100 haditsin. Dan tidaklah aku mendengar hadis, ya, 500 kali itu kecuali 100 hadis saja. Ya, 100 hadis saja.
fi kulli khamsati majalisa hadithun. Dan pada setiap majlis, pada setiap 5 majlis, ana dipelajari 1 hadis saja. Ya, bertahap-tahap. Kemudian Hammad bin Abi Sulaiman berkata kepada murid-muridnya, ta'allam kulla yawmin 3 masail. Pelajarilah setiap hari itu 3 masalah saja. Ya, 3 masalah. Misalnya pelajari dalam ilmu fikih sekarang 1, ilmu akidah 1, begitu seterusnya setiap hari. Ya. Dan sekarang alhamdulillah ya, kitab-kitab para ulama sudah diterjemahkan. Ya. Misalnya Al-Wajiz, itu hafalkan hadis taharah itu apa? Ya, apa saja yang dianggap najis. Ya. Jadi dihafal. Kemudian di antara wujud bertahap-tahap dalam menuntut ilmu agama adalah bertahap-tahap ketika menghafal matan. Menghafal matan tulisan para ulama ya, yang ringkas, menghafal, kemudian mendengar syarahnya. Ya, mendengar syarahnya, penjelasannya. Jadi zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita bermimpi harus sekaligus faham langsung ilmu-ilmu agama. Ya, jadi harus bertahap-tahap. Sebagaimana perkataan para orang-orang terdahulu, ta'amul kibar summus sighari. Makanan orang besar itu racun untuk anak kecil. Ya, makanan orang-orang tua kalau diberikan kepada anak bayi, ya, itu racun, menjadi sakit. Ya, begitu juga ilmu, jemaah. Kalau kita langsung orang-orang yang baru belajar, pemula, kita langsung berikan yang besar-besar, itu sia-sia. Ya, menghabiskan waktu sia-sia. Kemudian yang ke-7. Oh, 8. Ini 9 sini. Yang ke-8. As-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. As-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Bersabar ketika menuntut ilmu dan ketika menyampaikan ilmu. Jadi harus bersabar. Idh kullu jalilin, setiap orang yang mulia, jemaah. Setiap orang yang mulia, la yudraku, ya, setiap perkara yang mulia, la yudraku illa bisabri. Tidak bisa diraih kecuali dengan bersabar. Kalau orang yang tidak bersabar itu di tengah perjalanan entah kemana. Ya, harus bersabar. Dan sabar ini harus belajar bersabar, jemaah. Sabar itu tidak harus datang begitu saja kepada diri kita, tapi harus musabarah. Ya, benar-benar belajar melatih jiwa kita ini untuk bersabar. Ya. Dalilnya surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka, sabarkan jiwamu. Sabarkan jiwamu ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarkan jiwamu bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Rabb mereka pagi, petang, karena mereka ingin wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksud dari yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi di sini adalah majalisul fiqh. Ya, sabarkan jiwamu bersama orang-orang yang menuntut ilmu agama. Duduk dalam majelis ilmu agama, sabarkan jiwa kita, jemaah. Ya. Wala yuhassila ahadun al-ilma illa bis-sabri. Seseorang tidak akan meraih ilmu sedikit pun kecuali dengan bersabar. Ya, kecuali dengan bersabar. Jiwa, lisan kita itu harus bersabar dari mengeluh. Tangan, kaki kita harus bersabar dari memukul wajah. Ketika orang ditinggal oleh keluarganya, mereka mukul-mukul wajahnya, niyahah, meratap. Mereka harus bersabar. Kemudian Yahya bin Abi Katsir juga berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu, jemaah, tidak bisa didapatkan dengan berleha-leha, santai saja, tidak bisa. Harus dengan kesabaran yang super.
Ya, kesabaran. Kemudian juga wabihi tudraku lazzatul ilmi. Dengan sabar ini kita akan meraih lezatnya ilmu. Dengan sabar ini seseorang akan meraih lezatnya ilmu. Bagaimana lezatnya ilmu jemaah? Lezatnya ilmu itu adalah ketika seseorang belajar kemudian lapar. Terus belajar sampai lupa laparnya, itu adalah lezatnya ilmu. Berarti dia telah mendapatkan kelezatan ilmu ketika lupa akan rasa laparnya. Ya. Kita lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah diceritakan oleh Syekh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, muridnya. Ketika beliau ditimpa penyakit, datanglah seorang tabib, dokter. Ya, datang seorang dokter mengatakan, Anda wahai Syekhul Islam, karena sakit, kurangi mengisi ceramah, kajian kemana-mana, kemudian kurangi membaca. Ya, disuruh seperti itu oleh oleh tabibnya, dokternya. Apa kata Syekh? Oh, kalau seperti itu saya tidak bisa. Ya, saya tidak bisa mengurangi membaca, belajar, murojaah, mengajar, tidak bisa kata Syekh. Kemudian Syekh lagi memberikan alasan, bukankah seseorang ketika hatinya itu merasa bahagia, penyakitnya pun akan terdorong hilang, keluar. Ya. Dan saya merasa bahagia, merasa lezat ketika membaca, memurojaah, mengajar, kata beliau rahimahullah. Ya, berarti beliau rahimahullah telah meraih kelezatan ilmu. Ya. Dan itu tidak mungkin bisa diraih oleh beliau kecuali dengan kesabaran beliau dalam menuntut ilmu agama. Ya, kesabaran beliau dalam mencari ilmu. Ya, berjalan kemana-mana mencari ilmu. Harus sabar. Makanya orang tua ditinggal sama anaknya mondok harus bersabar. Ya, harus bersabar. Kalau dahulu nggak ada yang ngurus mereka jemaah. Di tengah jalan mereka makan itu, rotinya itu kering banget dan keras. Ya, kalau mau dimakan harus direndam dulu jemaah. Ya, kalau mau dimakan harus direndam dulu, berarti ditunggu dulu, baru bisa dimakan. Kalau sekarang di pondok, masya Allah jemaah, pulang-pulang pondok kan gemuk anaknya. Ya, berarti di sana makmur. Kenapa kita tidak bersabar ketika anak kita mondok seperti itu? Ya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasabrul ilmi nau'ani. Kemudian sabar dalam ilmu itu ada dua. Sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi. Bersabar ketika mempelajari dan mengambil ilmu, mencari ilmu. Fal hifdzu yahtaju ila sabrin. Menghafal itu butuh kesabaran jemaah. Karena sudah sering kita katakan menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis itu pasti jenuh. Ya, akan ada kejenuhan di situ. Nah, di situlah butuh kesabaran. Semakin besar kita mengorbankan, ya, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Wal fahmu yahtaju ila sabrin. Memahami pelajaran itu juga harus butuh sabar. Sekarang tidak faham, besok tidak faham, ya, lusa lagi tidak faham, dan seterusnya tidak faham. Kita harus bersabar, tetap bersabar. Ya. Dan sering berdoa dan minta doa kepada kedua orang tua. Ya. Doa kedua orang tua kan makbul, minta doa kepada mereka. Ya. Ibu, bapak, tolong doakan kami supaya cepat menghafal, ya, supaya cepat faham mempelajari ilmu. Ya. Wa hudhuru majalisil ilmi yahtaju ila sabrin. Kemudian menghadiri majelis ilmu itu juga butuh kesabaran. Ya, menghadiri majelis ilmu butuh kesabaran. Ada yang baru pulang kerja misalnya, baru pulang kerja, tahu-tahu ada jadwal untuk menghadiri majelis ilmu, itu butuh kesabaran. Belum makan lagi misalnya, butuh kesabaran hadiri majelis ilmu. Ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mereka
atau beliau radhiyallahu anhu menghadiri majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menahan laparnya. Ya, menaruh batu di pinggang beliau untuk menahan lapar. Ya, makanya kita jauh dari para ulama. Ya. Kemudian yang kedua, sabar ketika menyampaikannya. Sabar ketika menyampaikannya. Guru juga jemaah itu harus sabar melihat anak muridnya, misalnya melihat anak muridnya tidak faham-faham, harus sabar. Ya, nggak boleh kita, ini kok nggak. Ya, harus sabar. Kemudian wal fal julusu lil muta'allimin yahtaj ila sabrin. Ya, duduknya seorang guru itu juga harus sabar. Ya. Wa ifhamuhum yahtaj ila sabrin. Memahami ya anak murid itu juga harus butuh kesabaran. Kemudian yang ke berapa ini? 9. Di antara untuk meraih ilmu atau cara menghormati ilmu, memuliakan ilmu, mulazamatu adabil ilmu. Kita harus tetap untuk berhias diri dengan adab. Berhias diri dengan adab sebagai seorang penuntut ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adabnya, ya, bagusnya adab seseorang itu termasuk alamat kebahagiaan dan keberuntungannya. Ketika dia memperbagus adabnya ketika menuntut ilmu agama, maka itu alamat, ciri kebahagiaan dan keberuntungan yang akan dia dapatkan. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Dan sedikit adabnya, kurang adabnya ketika menuntut ilmu agama itu pertanda ya keburukan yang ia akan dapatkan. Ya, keburukan akan ia dapatkan. Dan kebaikan dunia akhirat itu ya akan diraih dengan adab ya. Ilmu yang bermanfaat itu akan diraih dengan adab. Makanya Yusuf bin Al-Husain mengatakan di sini, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan bisa faham ilmu. Ya, dengan adab engkau akan bisa faham ilmu. Oleh karena itu para ulama salaf dahulu mereka sangat memperhatikan mempelajari adab. Ya, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ya. Jadi perhatiannya sama. Mempelajari adab dengan mempelajari ilmu itu sama perhatian mereka. Bahkan di antara mereka ada yang lebih mementingkan adab daripada mempelajari ilmu. Ya. Sampai-sampai Imam Malik berkata kepada seorang pemuda dari Quraisy, "Ya bana akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma." Pelajari adab terlebih dahulu sebelum pelajari ilmu. Karena tadi adab itu adalah jalan untuk kita bisa memahami ilmu. Kemudian Makhlad bin Al-Husain berkata kepada Ibnul Mubarak. Pada suatu hari dia berkata, "Nahnu ila kathirin," kami ini, kita ini kata dia, kita ini lebih banyak butuh adab daripada butuh ilmu banyak. Ya. Wa innama hurima katsirun min talabatil asri al-ilma, dan banyak sekali para penuntut ilmu di zaman sekarang ini mereka tidak mendapatkan ilmu karena menyia-nyiakan adab. Ya, karena mereka menyia-nyiakan adab dalam menuntut ilmu agama. Ya. Fatara ahadahum, kata Syekh di sini. Fatara ahadahum, kita melihat di antara mereka muttaki'an bi hadrati syaikhihi. Mereka dengan santainya bersender, ya, sedangkan syekhnya telah datang. Ini kata syekh ya, bukan kata saya. Ya. Iya, saya bacakan aja. Bal yamuddu ilaihi rijlaihi,
Ya. Bahkan ketika syekhnya telah hadir, ya, ketika gurunya telah hadir, dia tetap ya membentangkan kedua kakinya. Ya, tetap membentangkan kedua kakinya. Wa yarfa' sautahu indahu, dia pun lantang mengangkat suaranya. Ya. Wala yamtani an ijabati hatifil jawal atau ghairihi. Ya. Dan mereka tidak ada rasa malu mengangkat HP-nya di depan syekhnya, ya, di depan gurunya ketika bermajelis ilmu. Ditelepon sama istrinya, ada apa yang? Nah, gitu. Di depan gurunya juga. Itu kurang adab. Ya. Fa ayu adabin inda haula ya